Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan ketiga untuk kelas 10 ini. Sebelum belajar, mari kita buka bersama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kalian bisa menangkap pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Baik, kita lanjutkan materi kali ini untuk pertemuan ketiga kelas 10 ini, yaitu diberi judul dengan teks eksposisi. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran pada kali ini, ya, setelah selesai pelajaran ini diharapkan kalian yang pertama dapat menjelaskan definisi teks eksposisi. Kemudian dapat menyebutkan ciri-ciri teks eksposisi. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi teks eksposisi. Dan yang keempat, ini salah ada tulisannya. Yang keempat, ya, dapat menyebutkan jenis-jenis teks eksposisi. Baik, kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan definisi, ciri, jenis, dan teks eksposisi. Di sini ada 3 item yang akan dibahas pada hari ini. Berikut nanti akan Bapak sampaikan contohnya masing-masing jenis eksposisi ini. Nah, sekarang kita mulai dari definisi teks eksposisi. Baik, kita lanjutkan. Apa itu eksposisi? Eksposisi ini merupakan paparan yang bertujuan, paparan itu penjelasan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Ini menurut Kamus Bahasa Indonesia. Eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam sebuah karangan. Di sini ada menurut garis kerap, eksposisi adalah pemaparan, adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan atau menguraikan sesuatu pokok pikiran. Jadi, untuk lebih jelasnya, eksposisi ini yaitu teks yang berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca ataupun pendengar. Salah satu contohnya, cara pemaparan kepada pendengar seperti dalam berpidato. Itu semua adalah menjelaskan tentang suatu hal dalam berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam sebuah pidato tersebut. Jadi intinya bahwa teks eksposisi adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang sesuatu hal, baik itu berupa benda, kegiatan, dan lain sebagainya, sehingga pembaca atau pendengar itu dapat memahami apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis itu. Oke, kita lanjutkan. Ciri-ciri teks eksposisi. Di sini ciri-cirinya yaitu bahwa teks persoalan, ya, pokok persoalannya secara objektif, tidak ada unsur subjektif atau emosional. Maksudnya, persoalan yang disampaikan dalam sebuah teks eksposisi adalah bersifat apa adanya. Kemudian penulisannya bersifat informatif, artinya hanya bersifat memberitahukan saja. Dan teksnya juga di sini ciri yang ketiganya adalah berupa fakta. Fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik, kita lanjutkan. Ada struktur teks eksposisi. Di sini yang pertama struktur itu yang disebut dengan tesis. Kemudian argumentasi, penugasan ulang. Jadi struktur teks eksposisi ini ada 3 bagian. Yang pertama tesis. Yang dimaksud tesis ini adalah sebuah pernyataan. Kemudian argumentasi.
ada alasannya. Kemudian ada yang terakhir adalah penegasan ulang yang disebut dengan sebuah kesimpulan. Misalnya begini yang dimaksud dengan tesis. Comro. Apakah itu comro? Berarti dijelaskan tentang comro. Itu berarti alasannya. Kenapa disebut comro? Karena oncomnya di jero alasannya. Kemudian penegasan ulang kesimpulannya, jadilah comro, disebut di masyarakat comro. Begitu kira-kiranya, Neng, ya. Ada A. Nah. Oke, selanjutnya untuk lebih jelasnya ini tesis. Pernyataan atau teori yang didukung oleh argumentasi yang dikemukakan dalam sebuah karangan. Argumentasi pendapat yang mempunyai alasan. Misalnya ya. Kemudian penegasan ulang, ya. Jadi gini, yang disebut dengan tesis ini sebuah teori. Ya, kenapa sholat 5 waktu itu wajib? Ada alasannya, pendapatnya. Alasannya yaitu misalnya suatu kewajiban bagi umat Islam dan seterusnya. Jika tidak mengerjakan sholat berarti kita mendapatkan siksa dari Allah. Bila disimpulkan di akhir sebuah teks eksposisi itu bahwa sholat merupakan kewajiban bagi umat Islam agar bisa melaksanakannya dengan baik. Tuh, seperti itu contohnya ya. Cepat saja ini. Selanjutnya, kita masuk ke dalam jenis-jenis eksposisi. Di sini jenis eksposisi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Bapak akan beri contoh. Contohnya ini. 1, eksposisi berdasarkan eksposisi definisi. Jadi dijelaskan jahe adalah salah satu tanaman ini seperti contohnya seperti ini ya. Kemudian yang kedua analisis. Kalau analisis berarti suatu ya, dianalisa ya, diperhatikan dengan matang ya, diamati. Seperti mie instan merupakan 2 makanan yang sama-sama mengandung karbohidrat sederhana, karbohidrat seperti ini dianalisis terus, jenis karbohidrat datangnya terus dirinci ya, artinya dirinci sehingga akhir dari sebuah eksposisi dalam analisis itu sama, yaitu berupa kesimpulan. Jadi di sini mengkonsumsi keduanya secara sekaligus tidak akan membuat, nah ini oleh karena itu, ini sebuah kesimpulan. Ya, memakan mie instan dan nasi putih secara berbarengan mesti dikurangi saat ini juga sebab mengkonsumsi keduanya secara sekaligus tidak akan membuat perut kenyang serta sehat dan malahan membuat kita rentan terhadap sejumlah penyakit. Ini ada kurang sedikit penyakit. Nah, ya, baik ya itu. Jadi ini penyakit ya, rentan terhadap penyakit. Contoh yang lain sekarang jenis yang ketiganya eksposisi identifikasi. Berarti hanya memberikan ciri-ciri. Oksigen di sini terus ya, di ciri-ciri ada di sini ada. Kalian baca aja berulang-ulang ya supaya paham jenis-jenis eksposisi. Kemudian ada klasifikasi seperti kucing terdiri atas beberapa jenis ras, yaitu klasifikasi berarti penjenisan kelas-kelasnya ya. Kemudian contoh yang berikutnya eksposisi perbandingan, membandingkan 2 hal. Di sini seperti membandingkan Jokowi Presiden Indonesia dengan SBY dulu. Di sini ya, tinggal kalian baca, pahami. Kemudian ada eksposisi yang disebut dengan ilustrasi. Ini hanya menggambarkan. Seperti contoh di sini ponsel pintar mempunyai sejumlah kelebihan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan seterusnya. Begitu juga ponsel pintar mesti digunakan secara baik agar ponsel tidak rusak dan kehilangan fungsinya. Jika ponsel sampai kehilangan fungsinya, maka ponsel tidak dapat digunakan secara optimal oleh manusia. Jadi ilustrasi di sini sangat relevan untuk menggambarkan bagaimana kita harus memaksimalkan sebuah stamina diri kita dalam bekerja, sebagaimana penggunaan ponsel yang pintar itu. Jadi kalau kita punya stamina kita supaya stabil, berarti kita harus sesuaikan dengan seperti halnya sebuah ponsel yang harus dirawat. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalian download video yang Bapak kirim ini
nanti kalian akan baca tonton ulang-ulang sehingga kalian pahami dan langsung nanti kerjakan tugasnya. Ini tugasnya ya, jenis teks posisi di atas kalian analisis ya berdasarkan struktur teks yang terdiri dari 3. Mana bagian yang disebut tesis, ya, pernyataan, alasan, dan penegasan ulang atau kesimpulan. Jadi beri tanda garis saja di bagian teks-teks ini. Misalnya di sini ini merupakan ini merupakan tesisnya. Kemudian ada argumentasinya, ada yang disebut dengan kesimpulannya. Itu aja, diberi garis saja atau diberi tanda tertentu. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan dalam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tetap kita semangat belajar di rumah walaupun kita dalam situasi seperti ini. Mudah-mudahan kita semua sehat. Salam untuk keluarga semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.